Toga, tanaman obat keluarga masih menemani Anda sore hari ini pemirsa, dan banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat yang perlu Anda ketahui terkait tentang berbagai tanaman herbal atau tanaman toga yang mampu membuat dan menjaga kesehatan keluarga Anda terlebih dari penyebaran virus corona yang saat ini lagi menjadi momok bagi masyarakat seluruh dunia. Baik, kita kembali lagi ke Pak Wahyu. Jadi salah satunya adalah ramuan dari jahe, kencur, dan juga buah mahkota dewa. Sebenarnya selain dari beberapa ramuan yang disebutkan Pak Wahyu tadi ya, ada berapa banyak sih Pak Wahyu dari tanaman toga yang bisa digunakan sebagai penangkal virus salah itu? Satu resep yang lain mungkin kita bisa ambil resep, contoh resep saja. Kita bisa ambil serai. Serai ya? Kemudian temulawak ya, kemudian kunyit, kemudian campuran yang lain kita campur lagi dengan lempuyang. Lempuyang, ada 4 varian ya Pak ya dari tanaman toga ya. Kalau memungkinkan bisa kita campur sedikit akar ginseng. Nah itu yang nggak sulit ya mencariannya ya. Akar ginseng adalah imun yang sangat bagus. Jadi kalau kita ambil satu takaran ya, akar ginsengnya kita bisa ambil 7 iris, lempuyangnya kurang lebih 1 on, kemudian temulawaknya 1 on, serainya 3 batang ya, kemudian kunyitnya 1 on, cuci bersih, tidak usah dikupas ya, dicuci bersih, ditumbuk gitu aja, ditumbuk kasar, kemudian direbus dengan air 1 liter, diberi gula aren atau gula batu sampai mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih kita angkat, kita minum pagi setengah gelas, siang setengah gelas, sore setengah gelas kalau dalam kondisi memang sangat membutuhkan daya tahan tubuh. Tetapi kalau hanya untuk pencegahan, mau berangkat kerja minum setengah gelas atau 1 gelas, itu nanti untuk 1 hari. Besoknya lagi berangkat kerja kita minum 1 gelas. Karena apa kita atur berangkat kerja? Karena proses penularan itu sendiri adalah proses di mana terjadi kondisi interaksi. Jadi kalau kita di kantor di ruangan yang ada orangnya sekitar berapa orang, 40 orang satu ruangan, yang satu kena pilek, debres gitu ya, karena ruangannya AC, nyebarnya kan juga akan cepat sekali. Betul. Paling tidak kita sudah antisipasi dengan konsumsi minuman seperti ini. Minuman seperti ini adalah berefek bukan untuk pengobatan, tetapi untuk menambah daya tahan tubuh dan sebagai pencegahan. Sebagai pencegahan ya. Jadi utamanya adalah bisa meningkatkan imun kita gitu ya Pak ya. Jadi meskipun ada seseorang terkena virus, tetapi kita paling tidak gampang tertular. Syukur tidak bisa tertular. Tidak bisa tertular. Harapannya itu. Iya. Seperti itu. Nah, oke Pak Wahyu, jika seperti yang tadi sempat disebutkan Pak Wahyu ya, misal kita dalam satu ruangan yang cukup memiliki banyak teman di situ ya, dalam ruangan kantor bisa 40 atau bahkan lebih gitu ya, apalagi dengan ruangan ber-AC, secara otomatis jika salah satu mengidap virus baik flu ataupun yang lain sebagainya akan mudah tersebar melalui udara AC itu tadi. Nah, apa yang harus kita lakukan jika terjadi seperti itu Pak Wahyu? Paling tidak kita, kalau seseorang itu memang terjadi kondisi pilek, paling tidak yang merasa pilek harus menyendiri, terpisah. Kemudian dengan kondisi seperti ini, kalau dulu tidak masalah ya, kondisi paling tidak kok ada saya mengalami kondisi demam yang akut, sering pilek dan batuk, paling tidak pihak dari pimpinannya sudah saya kasih rekom untuk istirahat 2 hari 3 hari di rumah, jangan masuk. Paling tidak itu adalah salah satu kebijaksanaan yang memang secara umum dibutuhkan untuk biar proses bekerja di dalam satu ruangan itu efektif. Iya, jadi paling tidak proses penyebaran bisa diminimalisasi gitu ya Pak ya? Minimalkan. Oke, baik. Selain itu juga bisa memanfaatkan beberapa ramuan yang bisa kita buat sendiri nih Pak Wahyu. Nah, kalau dengan keadaan yang seperti itu nih Pak Wahyu, nah kita sering kali kan, apalagi masyarakat sekarang kan banyak beraktivitas di luar ya kan, banyak bekerja daripada di rumah. Nah, kira-kira ramuan toga apa sih yang bisa kita konsumsi setiap saat untuk meningkatkan imunitas tubuh kita sendiri? Iya, salah satu racikan untuk meningkatkan imun selain resep tadi, kita bisa memanfaatkan sambiloto. Sambiloto. Kan pahit itu Pak Wahyu? Iya, karena sifat pahitnya tuh antivirusnya kuat.
Ini adalah salah satu rujukan untuk pengobatan AIDS juga Sambiloto. Oh gitu ya Pak ya. Kalau kita masukkan ke virus itu juga Sambiloto kita Oke, masukkan. kita tahan dulu nih Pak Wahyu biar pemirsa juga penasaran. Kita angkat telepon dulu tuh yang sudah bergabung. Halo. Halo. Toga, selamat sore Bapak. Iya, halo Bapak, dengan siapa di mana? Iya, baik, silakan Bapak. Mau nanya, Iya, ada Pak, monggo. Bapak bisa dolan ke. untuk pengobatan mata ya Pak? Iya, untuk merambang mata. Nanti kita terangkan Pak untuk anunya ya. Oke. Bisa ditutup Pak. Iya. Baik ya, terima kasih dari Kasan Murah ya. Iya. Baik, terima kasih Ya. Bapak. Iya, monggo silahkan Pak Wahyu. Iya, tanaman kitolot adalah salah satu tanaman yang memang secara umum untuk kesehatan mata. Jadi dalam pemakaiannya sendiri bisa kita pakai bunganya yang mekar itu ya, kita masukkan ke air bersih kemudian kita teteskan. Bisa juga daunnya diremek, dicampur sedikit air gitu ya, nanti untuk tetes. Tetapi yang terbaik kalau seseorang itu mengalami penglihatan mata saya mulai kabur, Iya, betul. saya istilahnya sering mengalami kondisi ngeres ya di mata, kemudian ada gangguan-gangguan lain. Cukup ambil satu pucuk seperti ini, Jadi ujung mudanya ya Pak ya. Ujung mudanya kita remukkan di dalam satu bak sore hari atau malam hari. Setelah itu pagi hari bangun tidur kita pakai gebyur. Oh gitu. Ini Iya. perlu diembun-embunkan di luar atau enggak? Pokoknya di dalam ruang, di dalam kamar di dalam mandi. kamar mandi. Kan suhunya sudah dingin ya. Bangun tidur kita pakai gebyur. Bagi yang mengalami gangguan mata, penglihatannya mulai berkurang, bisa mulai normal lagi. Terus yang mengalami kondisi di mana matanya terus bertambah, bisa berkurang. Kemudian terjadi kelelahan mata juga berkurang. Banyak menggunakan kendaraan bermotor tanpa pelindung mata juga akan tidak terasa ngeres ya. Itulah salah satu manfaat dari kitolot atau rojo deleng. Oke. Apa Pak nama lainnya? Rojo deleng. Rojo deleng. Deleng. Oh gitu. Deleng artinya adalah melihat ya. Iya. Jadi rajanya melihat. Betul Iya. betul. Tapi memang ada rasa perih ya Pak ya. Jika Iya. memang ada gangguan pada mata kita dalam Iya, penggunaannya biasanya ini perihnya ya Pak ya. berlangsung selama 5 hari, setelah itu tidak perih. Oke, nah ini dalam pembelian yang tepat dalam pemanfaatan daun atau tanaman kitolot ini sendiri seperti apa Pak? Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, dipakai sebagai mandi, sebagai tetes, ataupun kita manfaatkan 1 minggu sekali dipakai sebagai mandi. Iya, maksudnya apakah di tempat-tempat khusus kita harus bisa pemanfaatnya atau gimana? Untuk proses penanaman memang harus, karena tanaman itu mudah tumbuh di pinggir jalan, di got, kita pilih yang memang tempatnya juga bersih. Iya. Oke, jadi tempatnya memang harus bersih pemirsa iya. ya. Tidak bisa tumbuh di sembarangan di pinggir got atau mungkin comberan, ini tidak biasa. Nggak boleh. Apalagi di sawah saya juga tidak bisa ya Pak ya. Iya, sawah yang kena pestisida yang paling tidak tempatnya agak terpisah. Oke, nah itu yang harus diperhatikan ya Bapak ya. Oke, terima kasih. Oke, kita kembali ke bahasan kita ini sembari menunggu pemirsa di rumah yang bergabung ya. Silakan dibuka kembali atau Anda bisa bergabung di line interaktif kita pemirsa di 0354 694488. Oke, pemanfaatan kembali dari resepnya ya itu kita pakai daun sambiloto, kumis kucing, kemudian temulawak, kemudian kita campur lagi dengan akar ginseng. Ya. Ada 4 ya, Ada macam 4, kemudian bisa ditambah daun meniran ya. Daun meniran. Daun meniran dengan takaran 7 iris buah akar ginseng, kemudian setengah genggam kumis kucing, setengah genggam sambiloto, 3 rimpang temulawak, cuci bersih, direbus kurang lebihnya 2 liter air, tersisa 1 liter sebagai minuman pagi setengah gelas, sore setelah pulang kerja setengah gelas. Ini adalah salah satu pencegahan dan dalam artian kalau seseorang terkena tanda-tanda virus corona juga dampaknya bisa semakin sembuh. Iya, sebagai minuman. Apa reaksi dari racian ini? Kalau kita rajin mengkonsumsi racian ini adalah sebagai
obat untuk pembersih darah. Obat pembersih darah, kemudian melancarkan darah, membunuh virus yang ada di dalam tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita, mengenakkan makan, mengenakkan tidur. Itu saya kira pas sekali, dan dalam menjalani satu proses pekerjaan tidak mengalami kondisi depresi karena penenangnya kita pakai ginseng. Jadi ginseng itu sendiri. Iya. Wah, luar biasa ini ya. Terutama ini sangat bagus untuk para pekerja yang memiliki jadwal rutinitas di malam hari, gitu ya Iya, Pak ya. betul juga. Karena kandungan ginseng dan sambiloto itu tadi yang mampu meningkatkan imun secara maksimal. Kira-kira nih Pak Wahyu, kalau dari ramuan yang disebutkan tadi ya Pak Wahyu, kan lumayan pahit semua nih ya. Kalau misalkan tidak kita rebus tapi kita bentuk dalam serbuk, kita masukkan dalam kapsul, lebih efektif mana sih Pak sebenarnya pemanfaatannya? Karena dalam proses pencernaan itu sendiri penyebarannya bagus, dalam artian air itu yang terbaik tetap jamu godok. Tetapi kalau memang yang bersangkutan tidak mau, bisa kita rajang ya, kita keringkan. Setelah kita keringkan, kita blender kering, setelah itu dimasukkan dalam kapsul kosong. Cukup pagi 1 kapsul, malam 2 kapsul, saya kira cukup. Sudah cukup ya, jadi sudah cukup. sehari 2 kapsul? 2 kapsul, iya. Oke, itu sudah cukup baik. Iya. Oke, baik. Kemudian untuk pemanfaatan lainnya nih Pak Wahyu. Pemanfaatan yang lain kita bisa ambil satu resep, yaitu obat untuk racian jamu godok yang untuk meningkatkan stamina, yang terbuat dari rempah-rempah atau empon-empon. Iya. Jadi kita bisa pakai kunyit putih, ya toh, terus lempuyang, kemudian kencur, ya, kencur, kemudian jahe merah atau jahe putih, tidak apa-apa, jahe merah atau jahe putih, kemudian kunyit. Sama aja ya Pak ya? Iya. Tapi lebih bagus mana Pak, jahe merah atau jahe putih? Jahe merah aja. Jahe merah aja. Ya. Kemudian temu ireng dan temulawak. Wah, berarti semua temuan ya yang Temuan dimanfaatkan. kita ambil, mungkin berat 2 on semua. Kalau berarti 5 atau 6 macam berarti 1 kilo 2 on. Itu cuci bersih, dirajang tidak apa-apa, ditumbuk kasar tidak apa-apa, tidak dianjurkan diparut. Tidak dianjurkan. Kenapa Pak? Karena kalau diparut itu nanti ada unsur pati yang keluar. Kalau pati keluar itu direbus menyebabkan kualitas jamu kita agak terlalu kental, karena itu kurang bagus untuk kesehatan, menyebabkan lambung nek. Tetapi kalau dalam arti ini keringan, dirajang segar atau ditumbuk kasar kemudian direbus, itu menjadi minuman pagi setengah gelas, sore setengah gelas, diingat sampai selama 1 minggu, itu rasanya tidak akan berubah dan semakin bagus. Oh begitu. Iya. Jadi ada teknik pemanfaatan daripada temu-temuan ini sendiri pemirsa ya. Kalau mungkin orang awam berpikir, wah ini kalau jamu itu semakin kental semakin bagus, itu sebenarnya salah ya Pak ya. Iya. Jadi ada dalam proses pembuatan kunyit asam. Itu yang bagus, itu kunyitnya kalau kita tumbuk kemudian asamnya itu rasanya juga akan enak, keluar rasa khas kunyit. Ke gelas, di dalam gelas itu tidak ada warnanya, tetap bersih. Bening. Tetapi kalau kita parut, kemudian diperes dengan air asam, itu nanti gelasnya juga akan warnanya kuning. Itu yang menyebabkan perut kita kembung. Karena yang kita butuhkan adalah sarinya, bukan unsur yang melekat pada patinya itu tadi ya. Oh, oke. Ya. Nah, Pak Wahyu, seringkali kan kita mendapatkan beberapa ramuan berupa serbuk kunyit gitu ya, yang sudah menjadi serbuk-serbuk itu. Nah, sebenarnya kalau itu dikonsumsi aman nggak sih Pak? Iya, serbuk kunyit aman kita konsumsi, asalkan kita rebus, kita saring, baru kita minum. Tidak ada dengan tekniknya ampasnya, sendiri ya berarti ya. Oke, artinya berarti patinya itu tadi diendapkan terlebih dulu gitu ya. Ampasnya dibuang, kan sudah ikut patinya, otomatis beningannya kita konsumsi. Kita dikonsumsi, oke, seperti itu ya. Oke, jadi ramuan temuan itu tadi untuk mengkonsumsinya yang terbaik sehari berapa kali Pak? Tergantung dalam kondisi. Kalau kita kok sering mengalami kondisi demam, paling nggak 3 kali. Ini kok dalam ruangan kita aman-aman aja, tidak ada orang yang sakit, cukup 1 kali. Tetapi kalau sudah ada tanda-tanda yang sakit, 2 kali. Jadi kalau pengobatan 3 kali,
ada Pencegahan? tanda-tanda 2 kali, tapi untuk pencegahan 1 kali. 1 kali, oke. Anak-anak apakah juga bisa mengkonsumsi ramuan ini? Bisa mengkonsumsi dari empon-empon tadi asalkan anak mau, bahkan nanti akan mendapatkan nilai plus. Plusnya adalah terhindar dari cacingan karena temu irengnya. Wah, itu dia. Nafsu makannya jadi bertambah karena ada Bertambah. temulawaknya juga ya Iya. Pak ya. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Tidak hanya orang dewasa atau yang sudah lanjut usia bisa mengkonsumsi dari ramuan toga ini untuk meningkatkan imun dan mencegah terjangkitnya berbagai virus pada keluarga kita. Tapi anak-anak pun juga aman mengkonsumsinya. Lalu kira-kira apa lagi sih tanaman toga yang bisa kita manfaatkan lainnya? Nanti pemirsa kita akan bahas kembali selepas beberapa pariwara berikut ini.